Maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang akhirnya terjerumus pada lubang hitam pinjol ilegal, sehingga membuat keadaan ekonomi masyarakat semakin sulit. Kerugian masyarakat akibat investasi dan pinjol ilegal di tahun 2018 hingga 2022 mencapai 123,51 triliun rupiah. Setidaknya ada 85 platform pinjol ilegal yang masuk ke data Satgas Waspada Investasi atau SWI per Februari 2023. Ini menambah panjang daftar pinjol tak resmi di Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. DPR RI mendesak Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan tegas dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengingat bahayanya tindak kejahatan investasi bodong dan pinjol ilegal di masyarakat. Investasi bodong, rentenir dan sebagainya, harapan saya di sini mungkin ada Satgas Waspada Investasi ya. Ini saya harap lebih optimal di dalam melakukan tindakan-tindakan, apalagi kan ini memimpin 14 institusi ya. Sebab saya pernah dalam suatu acara yang mana ada pengaduan dari masyarakat, ternyata bukan solusi yang diberikan, tapi saling menyalahkan satu sama lain. Menyalahkan koperasi lah, menyalahkan institusi lain. Jadi masyarakat jadi bingung di sini. Tapi ini kan dengan peranan yang luar biasa, harusnya bisa memimpin benar-benar dan bisa menyikat para investasi bodong, pinjol ilegal, apalagi didukung kepolisian dan penegak hukum yang ada. Hadirnya pinjaman online memang memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat, hanya dengan melalui smartphone. Namun, kemudahan ini bisa menjadi jebakan bagi masyarakat. Banyak kasus orang yang terjerat pinjol ilegal karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online. Menyikapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan literasi untuk menekan angka pengguna pinjaman online. Pertama mungkin begini, kita ini mendorong bahwa agar fungsi OJK dimaksimalkan betul-betul, bahwa jangan sampai lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi ini makin banyak, makin tumbuh subur sehingga merugikan kepada masyarakat banyak lah. Mereka dengan tawaran-tawaran atau iming-iming yang semestinya tidak masuk akal, terus kemudian masyarakat menginvestasikan uangnya atau mereka meminjam uang di tempat tersebut, padahal tempat tersebut bukan tempat yang resmi. Nah, kita berharap bahwa yang pertama OJK harus melakukan literasi kepada masyarakat, kepada publik, sehingga meminimalisir terjadinya pinjol ini. Yang kedua, dengan literasi itu mereka harus menjelaskan ke publik bahwa tidak boleh sembarangan meminjam uang atau menginvestasikan uang ke tempat yang betul-betul tidak resmi atau tidak mendapat izin oleh pihak OJK. Pinjaman online ilegal tumbuh dan berkembang diakibatkan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sulitnya akses pembiayaan bagi usaha masyarakat dan UMKM, dan kemudahan penyedia platform untuk membuat aplikasi pinjol. Tapi di sisi lain, orang yang berhadapan atau secara masif mendapatkan serangan tawaran atau iming-iming terhadap pembiayaan yang cepat dan mudah itu yang menjadi ancaman dan PR kita bersama untuk mengatasi agar mereka sebenarnya mereka itu cukup literated bahwa itu nggak legal dan itu nggak logis gitu bunganya, tapi dengan cara-cara yang cepat dan mudah tadi itu mereka jadinya ngambil itu deh gitu, termasuk rentenir di dalamnya. Tentunya, komitmen pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi bodong sudah dilakukan oleh DPR RI. Selain aktif melakukan pengawasan terhadap industri keuangan di beberapa daerah, DPR RI bersama pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan.